Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang renungan ya terhadap kematian. Pemirsa, coba diingat-ingat ya, ketika orang tua, saudara ya, atau ibu, mungkin juga istri atau suami tercinta, ketika meregang nyawanya, pernahkah pemirsa bertanya dan berpikir apakah yang mereka rasakan ketika ruh mereka meninggalkan raganya? Agar pemirsa dapat menerka apa yang mereka rasakan kala itu, coba kembali mengingat ya raut wajah mereka ketika detik-detik terakhir sebelum wafat atau meninggal dunia. Apa yang dialami ya oleh orang tua atau ayahanda atau kerabat Anda ya saat itu? Tahukah saudara ya dengan siapa ia berhadapan? Berikut ini adalah kejadian yang dialami oleh ayahanda atau bunda atau kerabat Anda kala itu. Kisah ini dituturkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia ya, dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Selanjutnya mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah malaikat maut alaihissalam menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu
menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah. Segera ruh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah, dengan mengalir bagaikan air yang mengalir dari mulut kuci. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Para malaikat segera mengambil ruh orang mukmin itu dan membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Dari wewangian ini akan tercium semerbak bau harum bagaikan bau minyak misik yang paling harum yang pernah ada di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruhnya itu Selanjutnya para malaikat itu akan membawa ruhnya itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintas segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini?" Begitu harum, malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan." Disebut dengan namanya yang terbaik yang dahulu semasa hidup di dunia ia pernah dipanggil dengannya. Pemirsa, walau demikian mudahnya arwah orang mukmin keluar dari raganya, akan tetapi bukan berarti bebas ya dari rasa sakit. Sekali-sekali tidak ya. Jadi adakah keraguan pada diri pemirsa ya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Akan tetapi kemuliaan dan kesempurnaan iman beliau tidak dapat melindungi beliau dari rasa pedihnya sakaratul maut. Oleh karena itu, tatkala beliau menghadap sakaratul maut, beliau begitu gundah. Beliau berusaha menenangkan dirinya dengan mengusap wajahnya dengan tangannya yang telah dicelupkan ke dalam bejana berisi air. Beliau mengusap wajahnya berkali-kali sambil bersabda, "La ilaha illallah, innal mauta sakaratu." Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Sesungguhnya kematian itu disertai oleh rasa pedih. Riwayat Imam Bukhari. Pada suatu hari, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar,
Wahai Ka'ab, ceritakanlah kepada kita tentang kematian. Ka'ab pun berkata, wahai Amirul Mukminin, gambaran sakitnya kematian adalah bagaikan sebatang dahan yang banyak berduri tajam tersangkut di kerongkongan Anda, sehingga setiap duri menancap di setiap sarafnya. Selanjutnya dahan itu sekonyong-konyong ditarik dengan sekuat tenaga oleh seorang yang gagah perkasa. Bayangkanlah apa yang akan turut tercabut bersama dahan itu dan apa yang akan tersisa. Riwayat Abu Nuaim Al-Asfani dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Pemirsa, demikian beberapa hal yang harus kita renungkan. Betapa pedihnya ya dalam menghadapi sakaratul maut. Dan hendaknya kita sebelum sampai pada sakaratul maut ya, selama hidup ini sebagai seorang mukmin hendaknya selalu berbuat kebaikan terhadap sesama mukmin dan hubungannya terhadap sesama manusia. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.